Di video ini gue mau nge-review HP yang punya tagline mantap ye. Entah apa artinya ya. Apa karena HP-nya mantap? Yap, HP itu adalah Vivo Y100 5G. Gue udah pakai HP ini selama 1 minggu dan udah ngelakuin beberapa pengetesan. Dan di akhir video gue akan ngasih tahu kalian apakah Vivo Y100 5G layak buat dibeli. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Pertama-tama kita bahas desainnya. Desain back cover Vivo Y100 5G masih kental banget dengan garis desain smartphone Vivo kebanyakan. Bentuknya kotak tegas dengan material polikarbonat dengan crystalline matte finishing. Dan yang kali ini yang gue review yang berwarna hitam onyx yang menurut gue warnanya bisa berubah-ubah. Kadang blue navy, kadang hijau tua gitu. Kalau dilihat desainnya ini naik kelas ya. Dan mengingatkan gue sama desain V27i dan V29i yang kelihatan mewah. Buat bagian bump kameranya kalau dilihat punya bentuk kotak gede ya. Padahal ini cuma bermain dengan finishing glossy aja. Aslinya ya rata aja sama back covernya. Dan kameranya punya bump masing-masing yang dibalut dengan frame berwarna gold. Kesan mewahnya makin berasa cuy. Untuk bagian frame sampingnya bentuknya udah 2.5D yang punya finishing metalik yang materialnya masih sama kayak back covernya. Terus framenya ini juga tipis ya, cuma 7,79 mm aja. Dan bobot keseluruhan Vivo Y100 5G cuma di 185 gram. Ke sisi depan layarnya udah pakai desain Ultra O Screen yang bentuknya cukup kecil. Terus bagian bezelnya juga cukup tipis, tapi yang nggak tipis-tipis banget juga. Buat panel layarnya juga udah cakep, dia pakai panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel yang punya refresh rate 120 Hz. Kerapatan pixelnya 394 ppi dan punya peak brightness sampai 1200 nits. Buat dipakai nonton layarnya cukup vibrant, vivid, detailnya juga tajam. Mata kita termanjakan lah kalau nonton pakai Vivo Y100 5G. Mantap ya, sesuai dengan slogannya. Terus kalau dipakai panas-panasan kena sinar matahari siang-siang juga layarnya masih kelihatan jelas. Terus karena udah tersertified SGSI jadi aman buat mata. Sekalipun sering-sering nonton pakai HP ini. Kalau buat main game layarnya juga responsif. Selama gue coba hampir nggak pernah ada miss touch atau delay touch. Layarnya juga udah dukung multi touch sampai 10 jari. Asli enak banget kalau diajak buat push rank pakai HP ini. Jadi makin enak karena speakernya Vivo Y100 5G udah pakai sistem dual stereo speaker yang sumber suaranya dari grill speaker di bagian bawah dan di earpiece. Buat keluaran suaranya, speaker bagian bawah sedikit lebih kenceng ya daripada speaker yang ada di earpiece. Terus buat kualitas suaranya cenderung ke arah flat. Low, mid, dan high-nya tuh balance. Lalu di Y100 5G ini Vivo juga menyematkan fitur audio booster. Jadi suaranya bisa di-boost sampai 300%. Buat fingerprint scannernya juga udah in-display yang kecepatan baca jarinya lumayan cepat. Terus dia juga udah ada fitur always on display. Buat fitur lain kayak NFC juga udah tersedia cuy. Dan NFC-nya juga udah bisa gantiin access card karena NFC-nya juga udah multifunction. Terus kalau SIM tray slotnya dia pakai sistem hybrid yang bisa 2 SIM card atau 1 SIM card 1 micro SD. Dan dia juga udah tersertifikasi IP54 yang tahan kalau kena cipratan air, tapi jangan lu rendem ya cuy. Oke, kita lanjut untuk UI-nya. Out of the box dia udah pakai FunTouch OS 14 berbasis Android 14. Yang update OS-nya sampai 2 kali dan security patch-nya dijamin sampai 3 tahun. Buat performanya, Vivo Y100 cukup menarik nih buat kita ulik. Jadi Vivo Y100 5G jadi yang pertama yang pakai Snapdragon 4 Gen 2 di Indonesia. Yang tentunya udah dukung 5G. Dan disupport RAM 8GB yang bisa di-extend via virtual RAM 8GB juga. Dan internal storage-nya ada opsi yang 128 dan yang 256GB. Yang bikin kaget pas gue tes sintetisnya, asli gue kira skor Antutu 10-nya tuh cuma ada di sekitaran 200-300 ribuan. Secara kalau dirunut, Snapdragon kalau angka depannya semakin kecil tuh semakin di bawah kelasnya. Ternyata bisa tembus sampai hampir 445 ribu. Mirip-mirip sama SoC badut nih, si Snapdragon 695. Tapi tentunya ini lebih efisien ya, secara fabrikasinya udah di angka 4 nanometer. Skor Geekbench 6-nya juga cukup bikin kaget karena single core-nya dapat 919 dan multi-core-nya dapat di 2233. Sementara buat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dia dapat best loop-nya di 156 dan lowest loop-nya di 152 dengan stability 97,4%. Gila, SoC ini kenceng dan stabil ya. Gue kayaknya masih belum percaya sama hasil tes tadi, jadi terakhir gue langsung tes CPU throttling. Dan hasilnya ya emang stabil, dia dapat skornya di 84%. Jadi langsung aja gue tes gaming cuy.
Pertama-tama gue coba Mobile Legend dan dia dapat settingan max-nya itu ada di grafik high, frame rate high. Selama gue mainin, FPS-nya keseringan mentok di 60 FPS. Pas in-game cuma sesekali aja drop dikit dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 57 FPS. Suhunya juga masih adem ayem di 39 derajat. Mungkin karena SoC baru ya, jadi belum ada settingan super 90 FPS-nya ya. Semoga aja di update ke depan bakalan kebuka. Lanjut kita tes PUBG Mobile. Dia dapat settingan max-nya itu di Balance Ultra atau HD High. Gua taruh di Balance Ultra, experience mainnya asli enak bener. Jarang banget ada frame drop. Layarnya juga smooth buat ngarahin scope ke musuh. Gua mainin satu match, dia dapat rata-rata FPS-nya di 39 FPS, hampir mentok. Yang agak disayangkan settingan frame rate-nya aja yang nggak bisa sampai ekstrim. Padahal kalau kebuka, gua rasa Snapdragon 4 Gen 2 di Vivo Y100 5G juga masih sanggup ya buat jalaninnya. Kalau main game berat kayak Genshin Impact juga masih sanggup ya di Y100. Tapi propernya ditaruh di settingan lowest 60 FPS aja. Gue coba mainin sekitaran 15 menitan, experience mainnya juga cukup smooth, lancar. Hampir nggak pernah drop sampai di bawah 40 FPS. Dan rata-rata FPS-nya yang didapat di 47 FPS. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ternyata asik juga cuy. Kalau buat baterainya dia udah punya kapasitas 5000 mAh dan kemampuannya ternyata cukup efisien. Mungkin karena SoC-nya ya. Kalau di tes nonton YouTube 30 menit cuma berkurang 3% aja. Dan buat TikTok kan 30 menit cuma berkurang 4% cuy. Terus buat ngecas baterainya mungkin dia jadi yang terkencang di kelasnya ya. Karena Vivo nyediain charger 80 watt flash charge. Yang klaim dari Vivo buat ngisi dari 0 ke 45% cuma butuh waktu 15 menit aja. Dan buat ke 100% cuma butuh waktu nggak lebih dari 45 menit. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngetes pakai aplikasi baterai lock nih cuy. Kayaknya aplikasi itu udah nggak support buat Android 14, jadi nggak bisa diinstal. Tapi kalau gue tes manual pakai stopwatch ngecas 15 menit cuma terisi 34%. Dan buat ke 100% butuh waktu 51 menit aja. Terus asiknya Vivo Y100 5G ini punya fitur baru yaitu 4 tahun proteksi baterai. Dengan fitur ini, Vivo mengklaim bahwa baterai health-nya nggak akan turun di bawah 80% selama 4 tahun pemakaian. Tapi kalau sampai baterai health-nya turun di bawah 80% kurang dari 4 tahun pemakaian, Vivo mempunyai program atau jaminan yang namanya itu Vivo Care Plus Program. Jadi kalau misalnya lo beli Vivo Y100 5G dan belum 4 tahun pemakaian tapi baterai health-nya udah di bawah 80%, tinggal bawa aja ke service centernya Vivo dan baterai lo bakal diganti baru gratis. Cuma Vivo nih yang berani ngasih jaminan baterai buat customernya. Terakhir, sektor kamera buat gue jadi salah satu sektor paling penting di smartphone all-rounder. Karena ya, sektor ini hampir setiap hari gue pakai, entah buat produksi konten atau cuma buat mengabadikan momen aja. Dan setelah pakai Vivo Y100 5G selama semingguan ini, gue bisa bilang banyak kelebihannya ya di sektor kamera. Tapi ada juga sedikit kekurangannya. Buat info aja, Vivo Y100 5G kelihatannya punya 3 kamera di belakang, tapi yang kepake sih cuma 2 kamera aja. Kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel dan kamera wide angle 8 megapiksel. Satu lagi cuma sensor flicker aja. Terus buat kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasil foto di kamera utamanya dalam kondisi cukup cahaya, warna pada fotonya bisa gua bilang cukup natural dengan sedikit tambahan saturasi biar lebih enak dilihat. Hasil foto yang dihasilin sama kamera utamanya gua bisa bilang lumayan tajam dan punya dynamic range yang cukup luas. Bisa mengekspos dengan jelas awan itu, sehingga separasi sama langitnya tuh tetap kelihatan jelas. Untuk tuningan warnanya di kamera utama sedikit lebih cool kalau dibanding sama kamera wide angle-nya yang punya warna lebih ke arah warm. Kalau buat foto dengan objek manusia, skin tone-nya juga cukup natural dengan sharpening yang diproses software-nya tuh nggak terlalu over. Buat hasil foto di kamera selfie-nya, walau cuma punya resolusi 8 megapiksel, tapi hasil foto yang dihasilkan detailnya juga cukup tajam. Warna yang dihasilkan juga masih masuk dalam kategori natural. Otomatis skin tone-nya juga jadi lebih mendekati warna kulit asli. Terus kekurangannya apa bang? Gas, langsung nonton tes rekaman videonya aja ya. Oke cuy, ini adalah contoh video dari Vivo Y100 di resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya. Oke, kalau kita lihat warnanya oke ya. Halo. Untuk stabilisasi gambar tambahannya. Ya, ini cukup oke ya sebenarnya warnanya ya. Autofokusnya cukup bagus.
Terus kalau misalnya kita coba sambil jalan, oke, cukup ya, cukup oke sih, tapi yang nggak oke-oke banget juga. Di sana lagi ada Yuki Kato, kita coba zoom, bisa sampai berapa kali? Oke, karena zoomnya pakai slider, jadi dia agak lama ya buat naik ke 10-nya. Oke, agak lama dia pakai slider. Nah, baru ke satu lagi. Tapi dia nggak bisa ke 0,6 ya. Kita berhentiin dulu, kita coba ke 0,6-nya. Tapi sebelum ke 0,6-nya, kita cobain dulu nih fitur Ultra Steady-nya. Kita cobain bawa jalan. Ada Pak Iksan tuh, gadget friend. Ini cukup stabil ya, karena Ultra Steady-nya on nih. Dia EAS-nya jalan. Nice. Kita cobain ke Ultra Wide-nya. Wide angle. Oke, ini di wide angle-nya, kalau kita lihat detailnya memang kurang ya di wide angle ya. Ini ada timnya Sadapin Tekno, ada Mikhail. Gadget apa? Oke, ini kayak gini. Tapi warnanya cukup oke ya, tapi detailnya aja yang agak kurang. Buat autofocusnya juga, oh nggak bisa dia. Dia di kamera utama aja autofocusnya. Oke, kayak gitu kita pindah ke kamera depan. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo Y100 di kamera depannya, di resolusi maksimalnya di 1080p 30 fps ya. Di sini lagi banyak media dan lagi banyak tech reviewer. Ada Pak Iksan. Pak Iksan, gimana? Y100. Oh, mantap ya. Mantap ya. Kamera depannya juga ini 8 megapiksel tapi keren ya, detailnya ya, bagus ya. Boleh lah. Skin tone-nya juga oke ya. Kayak gitu. Oke, kita balik ke studio. So, menurut gua Vivo Y100 5G kalau dibandingin sama Y series sebelumnya emang banyak banget peningkatan yang dikasih. Mulai dari charger 80 watt ini jadi yang terkenceng di kelasnya loh. Terus layar udah AMOLED 120Hz, dual speaker, dan gak lupa SoC barunya yaitu Snapdragon 4 Gen 2 yang performanya dan efisiensi dayanya itu cukup oke. Bisa gue bilang specs-nya bersaing sama V series-nya ya. Cuma tentu aja beberapa faktor ada yang masih belum bisa disamain sama V series. Kayak soal optimasi SoC buat nge-game di Vivo Y100 5G masih harus banyak nunggu. Entah nanti di update OS atau update aplikasi gamenya itu sendiri. Settingan yang lebih tinggi apakah bakal kebuka? Kita tungguin aja ya. Terus buat rekaman videonya juga cuma mentok di 1080p 30 fps di semua kameranya. Itu yang jadi kekurangan. Tapi dengan harga 3.899.000 buat yang varian 8128 dan 4.199.000 buat yang varian 8256, menurut gua Vivo Y100 5G cukup layak buat kalian pertimbangkan. Dan seperti biasa, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi ya. So, segitu aja review Detik Indo buat Vivo Y100 5G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao. Subscribe, ayo subscribe, gratis.